Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2181 Orang Keempat. Lin Bai tiba-tiba muncul di depan Zhang Qian menggunakan cincin Ruyi dan menghentikan Zhang Qian. Memanfaatkan waktu ini, Chang Sun Yun, Meng Li, dan Wu Ming telah memasuki Istana Warisan. Pada saat ini, Wang Qing, Mo Baihe, Zhu Jingyi dan lainnya yang mengejar Lin Bai juga tersadar dan melihat ke tempat Istana Dao Tulang Putih berada, dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Mereka memperhatikan Chang Sun Yun dan yang lain masuk. Pergi ke Istana Dao Tulang Putih. Tidak, tidak, tidak. Teriakan datang satu demi satu. Banyak pejuang yang meneriakkan keengganan mereka. Saat ini, wajah Mo Baihe penuh amarah, dan wajah Wang Qing muram. Di sini untuk menarik perhatian kami dan memancing kami pergi. Wang Qing berkata dengan ekspresi dingin yang luar biasa. Hahaha. Lin Bai tertawa liar, memandang Wang Qing dengan mengejek, dan berkata, Wang Qing, apakah aku terlalu bodoh, terlalu bodoh, terlalu bodoh? Atau apakah kamu terlalu bodoh, terlalu bodoh, terlalu bodoh? Hahaha. Lin Bai tertawa liar. Sebelumnya, Wang Qing merasa ada sesuatu yang keluar dari mulut Lin Bai, jadi dia dengan sinis berkata kepada Lin Bai. Terlalu bodoh, terlalu bodoh, terlalu bodoh. Tapi sekarang Wang Qing mengerti bahwa setiap kata yang diucapkan Lin Bai sejak dia muncul sampai sekarang adalah apa yang dia ingin diketahui oleh para pejuang di sini. Pertama, gunakan Zhu Jingyi untuk menarik perhatian kami. Kalau begitu biarkan Zhu Jingyi memberitahumu tentang hubunganmu dengan Chang Sun Yun dan yang lainnya. Akhirnya, kamu membuat kami berpikir bahwa kamu tahu di mana Chang Sun Yun dan yang lainnya berada, mengarahkan kami ke mengambil tindakan. Setelah memancing kami pergi, kami mengulur waktu untuk Chang Sun Yun dan yang lainnya. Saya harus mengatakan, Anda memang berani. Dan Anda sangat pintar. Mata Wang Qing berkilat, dan dia menatap Lin Bai dengan mengertakkan gigi dan berkata. Mo Baihe mengertakkan gigi dan berkata, kalian semut di halaman selatan, apakah Wang Qing mengatakan yang sebenarnya? Apakah kamu di sini hanya untuk mengalihkan perhatian kami? Lin Bai mencibir dan berkata, awalnya, aku ingin memancing kalian semua pergi, tapi aku tidak menyangka. Masih ada di antara kalian yang tidak bodoh. Lin Bai memandang Zhang Qian. Jika Zhang Qian tidak mengejar Lin Bai sekarang, tetapi menunggu di mana dia berada, Lin Bai tidak akan menggunakan cincin Ruyi untuk tiba-tiba kembali dan dikelilingi oleh semua orang lagi. Sialan, sialan, aku harus memotongmu menjadi beberapa bagian hari ini. Mo Baihe meraung dengan gigi terkatup. Sebagai anak kuasi suci kampus timur, Mo Baihe memiliki kesombongannya sendiri, baru saja diejek oleh Lin Bai sebagai orang bodoh membuat Mo Baihe geram. Saat ini, ia mengambil tindakan dengan marah dan membunuh Lin Bai. Zhang Qian juga mendengus dingin saat ini, dan memukul Lin Bai dengan satu telapak tangan. Wajah Wang Qing menjadi gelap dan dia mengambil tindakan. Ketiga putra kuasi suci itu mengambil tindakan pada saat yang sama, dan kekuatan yang luar biasa mengguncang segala arah. Pada saat ini, ekspresi Lin Bai menjadi gelap, dia memegang pedang iblis dengan erat, dan cincin Ruyi di tangannya mulai berkedip. Lin Bai awalnya tidak berniat bertarung dengan ketiga calon orang suci ini, tapi sekarang dia melihat Chang Sun Yun dan yang lainnya memasuki Istana Dao Tulang Putih, tujuan Lin Bai telah tercapai, jadi dia ingin menggunakan cincin Ruyi untuk pergi. Saudara Lin Bai, biarkan aku membantumu. Tetapi ketika Lin Bai hendak pergi dengan cincin angan-angan itu, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar dari telinganya. Mata Lin Bai berkilat, dan jantungnya berdebar, dia tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat seorang wanita lembut bergegas keluar dari kerumunan. Su Xiang, bukankah aku memintamu menunggu di luar? Lin Bai berteriak dengan marah. Satu lagi yang akan mati. Mo Baihe berkata dengan dingin. Zhu Jingyi berkata, dia adalah Su Xiang, dia bersama Lin Bai, Chang Sun Yun dan yang lainnya. Lin Bai buru-buru memadamkan teleportasi Ruyi Ring. Jika Lin Bai pergi saat ini, Su Xiangbi pasti akan menimpa mereka. Di tangan Sun Long, setelah Lin Bai melepaskan teleportasi cincin Ruyi, dia segera menyerang dengan pedang. Pedang yang sangat kuat itu langsung mengguncang para prajurit di sekitarnya. Bunuh mereka. Beraninya kamu mempermainkan kami. Bunuh dia. Pada saat ini, sekelompok prajurit yang telah dibawa pergi oleh Lin Bai juga bergegas maju dengan marah. Lin Bai datang ke sisi Su Xiang dan berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan di sini? Ketika Lin Bai meneriakinya, wajah Su Xiang sedih dan dia berkata dengan menyedihkan, aku mengkhawatirkanmu. Melihat pada kemunculan Su Xiang, Lin Bai juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk menyalahkan Su Xiang. Ini merepotkan. Jika aku sendirian, aku bisa menggunakan cincin Ruyi untuk pergi, tapi sekarang Su Xiang ada di sini. Cincin Ruyi tidak bisa membiarkan dua orang berteleportasi, kata Lin Bai cemas di dalam hatinya. Kekuatan Lin Bai saat ini tidak cukup, menghadapi pengepungan tiga putra kuasi suci, Lin Bai pasti akan mati. Pada saat ini,
Ketiga putra semi suci itu menatap Lin Bai dengan tajam. Ribuan prajurit di sini mengepung Lin Bai. Lin Bai dan Su Xiang menjadi kura-kura di dalam guci dalam sekejap. Apa yang harus aku lakukan? Wajah Lin Bai menjadi gelap, dan wajahnya terlihat sedikit jelek. Tetapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul dalam kekacauan dan langsung menuju istana Tao keempat. Siapa? Siapa? Dengan pengalaman diejek oleh Lin Bai sebelumnya, tiga putra semi suci lainnya bereaksi sangat cepat pada saat ini. Segera, Mo Baihe menamparkan sosok yang bergegas menuju istana Tao keempat. Puff! Orang ini mendarat dan berubah menjadi prajurit kampus barat. Wajahnya pucat dan ada darah di sudut mulutnya, dia jelas terluka parah oleh telapak tangan Mo Baihe tadi. Kamu adalah orang keempat. Mo Baihe berkata dengan dingin, beri aku tanda warisan. Ketika Zhang Qian melihat orang ini, matanya bersinar dan dia segera bergegas pergi. Wang Qing juga bergegas maju. Prajurit dari halaman barat melihat ketiga putra suci itu bergegas mendekat, pupil matanya meledak, wajahnya penuh ketakutan, dia tahu dia akan mati. Ketika Lin Bai melihat prajurit dari halaman barat, matanya bersinar dan dia mengertakkan gigi dan berkata, tidak ada cara lain selain bertarung dengan seluruh kekuatanku. Suasana hati. Membunuh. Suasana hati hujan lebat. Suasana aurora. Tiga kesatuan pikiran. Bunuh yang abadi. Lin Bai meraih tangan kecil Su Xiang, dan pada saat yang sama, pedang iblis mengumpulkan kekuatan yang luar biasa. Tebasan marah dengan satu pedang. Jalan ini mencapai langit dan bumi, seperti pedang yang membuka dunia dan menebas secara tiba-tiba. Mo Baihe, yang bergegas menuju prajurit dari kampus utara, tiba-tiba terkejut, tidak. Mo Baihe dengan cepat mundur. Zhang Qian juga tampak ngeri dan pergi. Wang Qing dan Zhu Jingyi mundur. Pada saat ini, Lin Bai meraih Su Xiang, melompat, muncul di depan para prajurit di halaman barat, dan berkata kepada Su Xiang, bunuh dia. Su Xiang tertegun. Apa? Lin Bai berkata dengan cemas. Bunuh dia, dan kamu bisa mendapatkan tanda warisan dan memasuki istana keempat. Su Xiang sedikit bingung dan berkata, tapi aku belum pernah membunuh siapapun. Saudara Lin Bai, aku takut. Su Xiang bahkan memiliki kabut di matanya. Pada saat ini, tiga orang suci semu yang baru saja disingkirkan oleh Lin Bai dengan gerakan pedang yang mengejutkan mendongak dan melihat Lin Bai dan Su Xiang sudah berada di depan prajurit dari halaman barat. Tanda warisan itu milikku. Jika kamu berani mengambilnya, aku, Mo Baihe, bersumpah kamu akan mati tanpa bagian tubuh apapun. Mo Baihe berteriak dengan sedih. Berhenti. Zhang Qian juga berteriak dengan tegas. Lin Bai, kamu mencari kematian. Wang Qing tampak marah. Pada saat itu, ketiga putra semi suci itu melintas dan langsung menuju Lin Bai dan prajurit dari halaman barat. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat bahwa ketiga putra kuasi suci telah datang untuk membunuhnya. Waktu hampir habis. Lin Bai segera mengambil tangan Su Xiang, memusatkan kekuatannya pada telapak tangan Su Xiang, dan berkata dengan dingin, Su Xiang, mungkin suatu hari nanti kamu akan menyalahkanku karena membuatmu melakukan sesuatu yang tidak kamu sukai. Tetapi hari ini, kamu harus membunuhnya. Jika tidak, kita semua akan mati. Kata Lin Bai dengan sungguh-sungguh. Saudara Lin Bai, Su Xiang memandang Lin Bai dengan air mata berlinang, dia bisa melihat ekspresi serius di wajah Lin Bai, itu sudah dekat. Di depan Su Xiang, prajurit dari halaman barat terus memohon belas kasihan, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Lin Bai tidak peduli apakah Su Xiang mau atau tidak. Kekuatan di telapak tangan Su Xiang, menggunakan telapak tangan Su Xiang, dia memukul bagian atas kepala prajurit halaman barat, langsung menghancurkan hatinya. Pada saat yang sama, sebuah tanda terbang keluar dari alis prajurit halaman barat dan mendarat di alis Su Xiang. Segera, Lin Bai menggunakan kekuatan yang kuat dan melemparkan Su Xiang ke istana keempat, pergi ke istana keempat. Su Xiang menatap Lin Bai dengan rasa bersalah di matanya, saudara Lin Bai. Lin Bai meraung marah. Pergi. Su Xiang menyeka air mata, berbalik dan berlari ke istana keempat. Pada saat ini, tiga putra semi suci, Mo Baihe, Wang Qing, dan Zhang Qian, bergegas ke depan Lin Bai. Mereka menyaksikan Su Xiang berlari ke istana keempat. Mereka sangat marah hingga pembuluh darah mereka menonjol seperti binatang buas. Li Bai, hari ini, kamu pasti akan mati. Ketiga putra semi suci itu menatap Lin Bai dengan ganas, dengan kemarahan yang luar biasa di mata mereka. Gemuruh. Ketiga putra kuasi suci bergabung untuk menyerang, memukuli Lin Bai sampai dia muntah darah, wajahnya menjadi pucat, dan darah mengalir tak terkendali dari sudut mulutnya. Bab 2182 Pertempuran Royal. Keempat istana pusaka kini sudah ditempati, bahkan yang terakhir. Para prajurit yang melihat pemandangan ini menunjukkan kengerian di mata mereka, dan beberapa prajurit bahkan berteriak, sudah berakhir, warisan dari empat istana Bondao telah ditempati, kita tidak punya harapan.
Sudah berakhir. Sial. Lin Bai, jika bukan karena kamu, setidaknya kita bisa mendapatkan salah satu dari 4 istana Bondao ini. Sialan. Pada saat ini, semua prajurit kembali sadar dan memandang Lin Bai, mengingat orang yang baru saja digoda oleh Lin Bai. Dalam adegan ini, saya teringat langkah Lin Bai untuk memancing mereka pergi, dan teringat bahwa saya merindukan istana warisan. Itu semua karenamu. Mo Baihe mengertakkan gigi dan memelototi Lin Bai. Pada saat ini, melihat 4 istana Tao telah sepenuhnya ditempati, Mo Baihe hanya bisa mengarahkan seluruh amarahnya kepada Lin Bai. Dia mengangkat tangannya dan membidik di Lin Bai dengan kekuatan luar biasa. Pada saat yang sama, wajah Zhang Qian juga tidak senang, dan dengan mendengus dingin, kekuatannya berubah menjadi naga yang marah dan mendekati Lin Bai. Wajah Wang Qing muram dan dia tidak berkata apa-apa. Setelah melihat Mo Baihe dan Zhang Qian mengambil tindakan, dia segera mencibir dan mengambil satu langkah ke depan. Kekuatan luar biasa menyapu segala arah dan menekan Lin Bai. Serangan gabungan dari 3 putra kuasi suci memicu gelombang besar di gua 10.000 kehancuran. Kekuatan yang kuat dan kuat menyerbu masuk seperti jutaan tentara dan menghantam dada Lin Bai. Puff! Lin Bai segera terbang dan mendarat 500 meter jauhnya, dia muntah darah dan tampak pucat, tergeletak di atas tulang, darah dari sudut mulut Lin Bai tidak bisa berhenti mengalir keluar. Bunuh dia! Bagilah orang ini menjadi 5 bagian. Aku harus menghancurkan tulangnya dan menjadikannya abu sebelum aku bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Mengikuti 3 putra kuasi suci Mo Baihe, lebih dari 1000 lainnya prajurit di sini mengambil tindakan. Bergegas menuju Lin Bai dengan ganas, seolah-olah dia akan menggigit Lin Bai hidup-hidup. Bunuh! Teriakannya sangat keras. Lin Bai buru-buru bangkit dari tulangnya. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat Mo Baihe yang tampak muram, Wang Qing yang pendiam, Zhang Qian yang tampak tidak bahagia, dan ribuan prajurit yang tampak galak mendatangi Lin Bai. Cincin Ruyi. Kilat. Lin Bai tampak serius, dan cincin Ruyi di tangannya langsung menyala. Cahaya keemasan segera bergulir di sekitar tubuh Lin Bai, dan muncul 1000 meter jauhnya bersama tubuh Lin Bai. Lalu Lin Bai dengan cepat maju. Kejar. Jangan biarkan dia lari. Ribuan prajurit meraung dan mengejar Lin Bai. Jika aku, Mo Baihe, tidak membunuhmu hari ini, bagaimana aku bisa memiliki martabat menjadi putra semi suci di kampus timur? Mo Baihe meraung marah, melangkah maju, dan menekan segala arah dengan kekuatan yang luar biasa, menuju langsung ke Lin Bai. Pria ini memang penuh kebencian. Zhang Qian tidak berniat melepaskan Lin Bai. Dia mengikuti Mo Baihe dari dekat. Lalu datanglah Wang Qing dan Zhu Jingyi. Zhu Jingyi dan Lin Bai awalnya berseteru besar, dan dia berharap Lin Bai mati tanpa tubuh utuh. Adapun Wang Qing, orang ini adalah seorang munafik yang sok suci. Dia baru saja digoda oleh Lin Bai dan menyimpan dendam. Sekarang Lin Bai telah melarikan diri karena malu, dia secara alami akan menambah penghinaan pada lukanya. Berhenti. Pencuri jahat, kemana kamu melarikan diri? Lin Bai berlari ke depan, dengan suara-suara yang meneriakkan kematian di belakangnya. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat bahwa Mo Baihe dan 3 putra semi suci memimpin ribuan prajurit untuk mengejar Lin Bai. Wajah Lin Bai menjadi gelap, ekspresinya dingin, dan dia berkata dengan tenang di dalam hatinya, untuk membantu Sun Yun Wuming dan Su Xiang Mengli mewarisi istana Tao Tulang Putih hari ini, saya telah menyinggung publik di 10.000 berakhir gua. Awalnya saya ingin pergi. Saya mencari beberapa Huang Kuan Lian, tapi sepertinya saya tidak punya waktu lagi. Aku harus pergi. Aku tidak bisa tinggal di surga gua Wan Mi lebih lama lagi. Mata Lin Bai berkilat, dia mengertakkan gigi dan membuat keputusan untuk meninggalkan surga gua Wan Mi. Segera, setiap kali Lin Bai hendak ditangkap oleh Mo Baihe, Wang Qing, dan lainnya, cincin Ruyi menyala bersama Lin Bai dan menghilang dalam sekejap mata. Setiap kali mereka melihat Lin Bai menjauh dari pandangan mereka, Mo Baihe dan yang lainnya sama marahnya dengan ternak dan marah. Setengah hari kemudian, setelah Lin Bai mengandalkan cincin Ruyi untuk menghindari lebih dari selusin bahaya, dia tiba di pintu keluar gua 10.000 ujung. Ketika Lin Bai melihat lubang hitam besar di udara, dia segera melarikan diri tanpa ragu-ragu, bergegas keluar dari gua Wani, dan kembali ke ngarai. Saat ini, ada banyak prajurit di ngarai yang bersiap memasuki gua 10.000 kehancuran. Tapi sekarang mereka melihat Lin Bai melarikan diri berlumuran darah, hati mereka sangat terkejut. Cek, sepertinya gua 10.000 kehancuran bukanlah tempat yang bagus. Ya, luka pada prajurit tadi terlalu serius. Banyak prajurit di ngarai berbisik. Namun pada saat ini, sekelompok pendekar tiba-tiba bergegas keluar dari lubang hitam besar seperti belalang yang lewat, membuat takut para pendekar di ngarai hingga pucat, apalagi saat mereka melihat 3 putra pura-pura dengan wajah muram. Pencuri anjing. Di mana harus melarikan diri? Bunuh dia. Harus bunuh dia.
Para prajurit yang bergegas keluar bergegas ke ngarai dengan raungan ganas di mulut mereka. Melihat sekelompok orang ini pergi, prajurit di ngarai terkejut pada saat ini, apa yang terjadi? Mengapa saya merasa mereka mengejar prajurit yang keluar sebelumnya? Apa yang terjadi di Gua Surga 10.000 ujung? Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan prajurit itu hingga benar-benar membiarkan ketiga putra kuasi suci bergabung untuk memburunya? Di ngarai, banyak prajurit yang penuh keraguan, dan beberapa prajurit bahkan menyerah memasuki 10.000 ujung gua untuk mencari peluang. Mengikuti para prajurit yang mengejar Lin Bai, dan bergabung dalam pengejaran. Sikat. Lin Bai bergegas keluar dari ngarai dengan ekspresi serius, tanpa henti, dan segera berguling dan menuju ribuan mil jauhnya. Lin Bai tidak tahu kemana dia pergi. Saya tidak tahu kemana harus melarikan diri. Tapi hal terpenting bagi Lin Bai sekarang adalah menyingkirkan orang yang mengejarnya. Berhenti, pencuri. Jangan biarkan aku menangkapmu. Jika aku menangkapmu, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Lin Bai melarikan diri selama 5 hari. Selama 5 hari, ada aliran prajurit yang tak ada habisnya mengejar di belakang mereka, bukannya berkurang, jumlahnya malah bertambah. Sejak awal, ada lebih dari 1.000 prajurit di surga Gua Wani, tapi sekarang dalam 5 hari, ada lebih dari 5.000 prajurit yang mengejar Lin Bai. Tidak ada alasan lain, itu hanya karena para pejuang ini merasa bahwa dengan begitu banyak orang yang mengejar Lin Bai pasti memiliki harta yang berharga, jadi mereka bergabung dalam pengejaran dan menginginkan sepotong kue. Masih mengejar. Tidak ada habisnya. Lin Bai mengeluarkan Tianfang dan dari tas penyimpanannya dan menelannya, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, awalnya tidak banyak Tianfang dan, hanya 4. 5 ini. Selama pelarian hari itu, dia sudah menggunakan 2 pil. Setelah meminum pil tersebut, Lin Bai merasa sedikit sakit. Namun seketika, kekuatan Tianfang dan memulihkan kekuatan spiritual di tubuh Lin Bai, dan kemudian Lin Bai terus terbang ke depan. Dan di depan Lin Bai, ribuan mil jauhnya, ada Gunung Bon yang megah. Bab 2183 Gunung Tulang. Lin Bai tampak serius, setelah menelan pil Tianfang, dia mendapatkan kembali kekuatan spiritualnya, dan kemudian terus terbang ke depan. Apa itu? Lin Bai mendongak dan melihat tulang-tulang putih berserakan di tanah tidak jauh di depannya. Lin Bai berjalan dengan rasa ingin tahu, dan ketika dia berani memasuki area ini, tidak banyak tulang, tetapi saat dia melangkah maju, dia melihat semakin banyak tulang. Lambat laun, tulang-tulang itu menumpuk menjadi bukit-bukit kecil. Mengapa ada begitu banyak tulang di sini? Meskipun Lin Bai menemukan banyak tempat di mana tulang terakumulasi di alam rahasia para dewa dan iblis, dengan begitu banyak tulang di depannya sekarang, Lin Bai masih berada di alam rahasia para dewa dan setan terlihat untuk pertama kalinya. Sesampainya di Bukit Bon, Lin Bai mendongak dan matanya tiba-tiba berubah. Karena Lin Bai melihat di depannya, sekitar 500 mil jauhnya, ada gunung tulang yang menjulang tinggi di antara langit dan bumi. Gunung tulang itu megah dan besar, dengan langit di atas dan 9 gunung terpencil di bawah. Melihat dari kejauhan, Lin Bai melihat tulang putih yang tak terhitung jumlahnya di sini, memancarkan sedikit cahaya putih, penuh dengan bau misterius. Gunung tulang, 9 gunung dan 1 laut. Inikah yang dikatakan Tuan Fang? Salah satu area paling berbahaya di alam rahasia para dewa dan iblis. 9 gunung tulang di antara 9 gunung dan 1 laut. Mata Lin Bai terkejut dan dia melihat ke Gunung Bon di depannya. Sebelum Lin Bai dan yang lainnya memasuki alam rahasia dewa dan iblis, Fang Yiyun pernah memberitahu Lin Bai bahwa area paling misterius dan berbahaya di alam rahasia dewa dan iblis adalah 9 gunung tulang dan lautan darah. Pegunungan 9 tulang adalah tempat berkumpulnya tulang-tulang semua murid Sekte Sen dan murid Sekte Iblis yang tewas dalam pertempuran 50.000 tahun yang lalu, mengandung bahaya besar, dan mereka yang memasukinya jarang keluar hidup-hidup. Lin Bai memandang Gusan dengan ekspresi serius, agak takut untuk bergerak maju. Tapi saat ini, suara pembunuhan datang dari belakang Lin Bai. Berhenti. Kemana harus lari? Kamu berani lari dan mencari kematian. Diam, kamu pencuri. Teriakan kematian semakin dekat dan dekat. Lin Bai menoleh ke belakang dan samar-samar bisa melihat banyak prajurit sudah ada di sini. Di antara mereka, Mo Baihe, Zhang Qian, Wang Qing, Zhu Jingyi dan lainnya memimpin dan bergegas. Kemana kamu akan lari? Mo Baihe mendengus dingin, terbang lebih dari 100 kaki jauhnya, dan tiba di depan Lin Bai dalam sekejap. Kekuatan menakutkan dari putra kuasi suci itu segera terbuka, dan raungan menderu bergema ke segala arah. Sentuhan. Lin Bai dipukul oleh Mo Baihe dan muntah darah, dan tubuhnya terbang mundur dalam sekejap. Omong kosong yang tidak bisa kamu hilangkan. Lin Bai menyeka darah dari sudut mulutnya dengan ekspresi yang sedikit dingin. Setelah melihat Mo Baihe dan Wang Qing, dia berbalik dan langsung menuju Gunung Bon. Bahkan jika Gunung Bon berbahaya sekarang, aku tidak punya jalan keluar lain. Aku harus bergerak maju.
Gunung Bon berbahaya bagiku, dan juga sangat berbahaya bagi Wang Qing dan Mo Baihe. Pokoknya, saya di sini. Di sini, bahkan jika saya mundur, saya bukan tandingan Mo Baihe, Wang Qing dan yang lainnya, jadi sebaiknya saya mempertaruhkan hidup saya dan memasuki Gunung Bon, mungkin masih ada secercah harapan. Lin Bai membuat keputusan instan di dalam hatinya dan tidak menoleh ke belakang. Bergegas ke Gunung Bon. Dalam sekejap mata, sosok Lin Bai menghilang di antara tulang tak berujung yang menutupi langit. Beraninya kamu lari. Mo Baihe mencibir. Awalnya, dia ingin terus mengejar, tetapi setelah dia mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan menatap segunung tulang di depannya. Tempat ini adalah... Ekspresi Mo Baihe berubah karena terkejut. Zhang Qian juga datang ke sisi Mo Baihe saat ini, berdiri berdampingan dengannya, tetapi ketika dia melihat Gunung Bon di depannya, wajahnya menunjukkan ekspresi kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia berkata dengan dingin, salah satu dari 9 pegunungan tulang. Mata Wang Qing berbinar, itu sebenarnya Gunung Bon. Lin Bai begitu bodoh sehingga dia memasuki Gunung Bon. 9 Gunung Bon tercatat dalam buku kuno Akademi Dongsu. Tempat ini berada di alam rahasia para dewa dan setan. Salah satu tempat paling berbahaya, tapi tidak ada yang tahu bahaya apa yang ada, tapi dikatakan. Hanya sedikit prajurit yang memasuki Gunung Bon yang bisa keluar hidup-hidup. Mo Baihe berkata dengan dingin. Mengikuti Mo Baihe, Wang Qing dan 3 calon orang suci lainnya berhenti bergerak maju. Lebih dari 5.000 prajurit yang mengejar mereka sangat terkejut sehingga mereka berhenti ketika melihat segunung tulang di depan mereka. Itu Gunung Bon. Salah satu dari 9 pegunungan Bon. Ini adalah tempat paling berbahaya di alam rahasia para dewa dan iblis. Hanya 1 dari 10 prajurit yang masuk yang bisa keluar hidup-hidup. Lin Bai pasti akan melakukannya mati jika dia menginjakkan kaki di sini. Lebih dari 5.000 prajurit berdiri di depan Gunung Bon dan tidak masuk dengan gegabah. Zhang Qian terdiam beberapa saat, lalu mengambil 1 langkah ke depan dan melangkah ke Gunung Bon. Zhang Qian, kamu tidak menginginkan hidupmu. Bahkan jika kami sangat membenci Lin Bai, tempat ini adalah Gunung Bon, dan dia pasti akan mati jika memasukinya. Mengapa kita harus masuk dan mati? Wang Qing melihat Zhang Qian berjalan ke depan dan segera berteriak jalan. Meskipun bukan untuk membunuh Lin Bai, aku tetap harus pergi. Zhang Qian berkata dengan dingin. Kenapa? Mo Baihe bertanya dengan bingung. Kalian semua tahu bahwa tempat ini berbahaya, dan hanya 1 dari 10 prajurit yang dapat bertahan, tetapi kalian tidak menyadari bahwa ada catatan paruh kedua di buku kuno. Kata Zhang Qian dengan kejam. Bagian kedua kalimat, Wang Qing dan Mo Baihe sama-sama tercengang. Zhang Qian berkata sambil tersenyum penuh arti, ya, ada paruh kedua kalimat. Yaitu, prajurit manapun yang keluar hidup-hidup dari Gunung Bon dapat terbang ke langit dan menjadi kehadiran yang menggemparkan di Dongsu. Saya menemukan harta karun di Gunung Bon, saya pasti akan dapat mengambil posisi Putra Suci Semu. Di masa depan, saya bahkan akan disebut satu-satunya Putra Suci Akademi Dongsu. Wajah Zhang Qian adalah penuh kekejaman setelah memperhatikan Wang Qing dan Mo Baihe, dia berjalan ke Gunung Bon. Wang Qing ragu-ragu sejenak dan kemudian berjalan menuju Gunung Tulang. Mata Mo Baihe berkilat dan dia sedikit ragu-ragu, namun setelah berpikir sejenak, Mo Baihe akhirnya mengertakkan gigi dan berkata dengan suara dingin, akhirnya menemukan Gunung Tulang, bagaimana mungkin kita tidak masuk dan memperjuangkannya. Mo Baihe juga menginjaknya. Masuklah. Lin Bai telah memasuki Gunung Bon. 3 orang suci semu juga telah masuk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ingin masuk? Lebih dari 5.000 prajurit ragu-ragu, tetapi setelah beberapa saat, semakin banyak prajurit melakukan setelah membuat keputusan, setiap prajurit berpikir untuk berjalan di dalam Gunung Bon. Saat ini, semakin banyak prajurit dari Gunung Bon berkumpul di sini. Sebenarnya ada Gunung Tulang di sini. Seorang pria muda yang mengenakan jubah prajurit halaman barat melangkah keluar dari Gunung Tulang dan berkata dengan dingin, harta di Gunung Tulang itu pasti milikku, Seng Huayang. Seng Huayang, salah satu putra semi suci dari Akademi Barat, akhirnya menemukan Gunung Bon. Pada saat yang sama, seorang pejuang melangkah ke dalamnya dari arah lain. Ini adalah putra semi suci dari kampus timur. Hanya dalam 3 hari, ada 5 putra semi suci yang telah melangkah ke dalam Gunung Tulang ini. Sebelum Lin Bai melangkah ke Gunung Bon, prajurit lain masuk lebih awal, termasuk putra semi suci lainnya. Oleh karena itu, mungkin ada lebih dari selusin putra semi suci di Gunung Tulang ini sekarang. Bab 2184 Bunga 10.000 tahun. Lin Bai melintas dan memasuki Gunung Tulang. Ada tulang putih di mana-mana di Gunung Bon. Seiring berjalannya waktu, banyak tulang putih yang terkumpul dan menyatu satu sama lain menjadi besi tulang yang tidak bisa dihancurkan. Jika digunakan untuk memurnikan senjata, itu adalah pilihan terbaik. Gunung Tulang ini sangat besar bahkan Lin Bai akan kesulitan menemukan jejak di dalamnya.
Di Gunung Bon, Lin Bai menoleh ke belakang dan tidak menemukan prajurit yang mengejarnya di belakangnya. Dia menghela nafas lega dan berkata dengan kilatan matanya, aku ingin tahu apakah para prajurit yang mengejarku itu telah memasuki Gunung Bon. Lin Bai berjalan maju dengan keraguan. Tapi setelah mengambil beberapa langkah, Lin Bai melihat ke belakang dan tiba-tiba mengerutkan kening. Hah, ada yang tidak beres, kata Lin Bai dengan bingung. Segera, Lin Bai terus berjalan beberapa langkah ke depan, ketika dia melihat ke belakang, dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, jalan yang saya ambil ketika saya datang ke sini benar-benar menghilang. Saat berbicara, Lin Bai tidak terus bergerak maju. Sebaliknya, dia berjalan menuju punggungnya. Kecepatannya tiba-tiba terbang menjauh, dan dia menempuh jarak 1000 kaki dalam sekejap mata. Tapi Lin Bai terkejut saat mengetahui bahwa dia masih berada di Gunung Bon. Apa yang terjadi? Setelah saya memasuki Gunung Bon, jarak yang saya tempuh pasti tidak lebih dari 1000 kaki. Mengapa saya kembali dengan cara yang sama ketika saya datang, tetapi saya tidak dapat menemukan jalan saya berasal? Perasaan ini hanya, sepertinya, apakah dia berjalan maju atau mundur, dia sepertinya tetap di tempat yang sama. Ekspresi Lin Bai menjadi dingin dan dia berdiri di gunung tulang, agak diam. Kemudian Lin Bai menggunakan kekuatan spiritualnya dan terbang ke langit. Namun, ketika Lin Bai bergegas ke udara, dia tiba-tiba merasakan gravitasi di tubuhnya tiba-tiba meningkat, menyeret Lin Bai turun dari udara hidup-hidup. Gravitasi di Gunung Bon begitu besar sehingga tidak bisa membiarkan prajurit itu terbang. Ekspresi Lin Bai sedikit berubah. Lin Bai berdiri di gunung tulang dan melihat sekeliling. Ada tulang putih tak berujung di sekelilingnya, seolah-olah tulang ini menyebar dari kaki Lin Bai ke cakrawala tanpa akhir. Tidak peduli ke arah mana Lin Bai berjalan menuju Gunung Bon, dia tampak berputar-putar. Setelah Lin Bai menyadari perubahan di sekitarnya, ekspresinya menjadi lebih dingin. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Lin Bai bergoyang dan bergegas pergi ke satu arah, gunung tulang ini sangat aneh. Tidak peduli ke arah mana saya pergi, sepertinya saya selalu berputar-putar. Kalau begitu ayo pergi ke satu arah. Dulu, ayo pergi dan lihat apakah kita bisa mencapai akhir. Lin Bai mengambil keputusan dan terbang menjauh. Tetapi setelah Lin Bai terbang untuk waktu yang lama, dia menemukan bahwa tulang-tulang di sekitarnya sama seperti sebelumnya, seolah-olah Lin Bai tidak pernah bergerak. Dia memperhatikan semua ini, wajah Lin Bai menjadi semakin dingin, dia mengertakkan gigi dan terus berlari ke depan. Tetapi pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba mencium aroma obat. Lin Bai berhenti sebentar, mendongak, dan melihat tulang putih tak berujung di depannya. Di atas, sekuntum bunga putih berdiri di atas tulang. Melihat bunga ini, indah dan jernih, memancarkan aura suci, Lin Bai tidak bisa menahan kilatan keterkejutan di wajahnya. Dan berseru, ramuan itu adalah bunga 10.000 tahun. Bunga 10.000 tahun adalah sejenis ramuan antara langit dan bumi. Ini sangat berharga. Tidak hanya memiliki kekuatan obat yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga memiliki fungsi yang unik, yaitu setelah diminum dapat menambah umur 100 tahun. Obat mujarab yang menambah umur adalah harta langka di benua kuno. Apalagi bagi sebagian orang kuat yang umurnya tidak banyak, bunga berumur 10.000 tahun ini bisa dianggap sebagai obat mujarab yang menyelamatkan jiwa. Di benua kuno, jika bunga 10.000 tahun lahir, itu pasti akan menyebabkan sejumlah besar prajurit bertambah di dunia. Ini akan menimbulkan badai berdarah. Yang lebih aneh lagi adalah, bunga 10.000 tahun tidak hanya dapat meningkatkan umur panjang, ramuan ini juga merupakan ramuan yang mengejutkan tingkat budidaya. Mengambil satu tanaman dapat mengurangi setidaknya 10 tahun latihan keras seorang pejuang. Menurut ingatan alkimia iblis, ada lebih dari 100 jenis ramuan yang dapat dimurnikan dengan bunga 10.000 tahun, dan 10 di antaranya adalah ramuan tingkat raja. Lin Bai tampak sangat gembira, dan mengambil satu langkah ke depan, langsung menuju bunga wanian, berniat memetik bunga wanian dari Gunung Bon. Tapi begitu Lin Bai bergerak, tulang putih di sekitar bunga wanian segera berkerumun, dan dengan suara gemuruh yang keras, tulang putih yang tak terhitung jumlahnya meledak, berubah menjadi telapak tangan besar di depan Lin Bai, menghadap ke arah Lin Bai terbanting ke bawah. Tidak bagus. Lin Bai tiba-tiba melihat tulang-tulang mengembun di telapak tangannya, dan kekuatan yang kuat ditembak jatuh, menakutkan, dan krisis hidup dan mati yang kuat memaksa Lin Bai mundur dengan cepat. Awalnya, Lin Bai ingin menggunakan cincin Ruyi, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa cincin Ruyi telah kehilangan kekuatannya di Gunung Bon. Ketika Lin Bai mundur, tulang di bawah kakinya melonjak dan berubah menjadi taji tulang tajam, menyerang Lin Bai. Taji tulang yang tak terhitung jumlahnya terbang dan mengenai Lin Bai seperti tetesan air hujan. Pedang Iblis. Lin Bai tampak serius dan meraung. Pedang iblis itu terbang keluar dari tas penyimpanan dan jatuh ke tangan Lin Bai. Lin Bai segera menyapu pedangnya, dan cahaya pedang seperti tetesan hujan tiba-tiba melesat, membunuh pria ini.
Sepotong taji tulang menghalanginya. Tetapi pada saat ini, telapak tangan tulang putih yang kuat dan luar biasa itu tiba-tiba jatuh dari langit dan mengenai kepala Lin Bai tepat di atasnya. Su Xian. Pada saat ini, mata Lin Bai meledak. Jika telapak tangan seputih tulang ini jatuh, Lin Bai tidak akan mampu melawan, dan dia akan langsung hancur berkeping-keping oleh telapak tangan seputih tulang ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ketiga konsepsi artistik tersebut diringkas menjadi satu dalam sekejap. Pedang Su Xian membuka Suan Huang. Ledakan. Di Gunung Bon, getaran dahsyat segera menyebar, dan suara keras bergema di langit. Pedang itu jatuh dan memotong telapak tangan seputih tulang itu menjadi beberapa bagian. Meski tulang di telapak tangannya hancur, Deng Lin Bai tidak ragu sama sekali, dan segera mundur 100 kaki dalam sekejap. 100 kaki jauhnya, Lin Bai memegang pedang iblis itu erat-erat dan melihat dengan dingin ke arah Wan Yanhua, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Pada saat ini, tulang putih di sekitar Wan Yanhua kembali tenang, seolah-olah semua yang baru saja terjadi belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang terjadi? Lin Bai memegang pedang iblis dan menatap Wan Yanhua. Setelah merenung sejenak, Lin Bai berjalan maju selangkah demi selangkah. Setiap kali dia melangkah, Lin Bai akan berhenti dan banyak mengamati. Berjalanlah keluar dari jarak 100 kaki dan dekati bunga 10.000 tahun. 90 kaki, 60 kaki, 30 kaki, 10 kaki. Ketika Lin Bai berjalan 10 kaki jauhnya, tulang putih di sekitar bunga 10.000 tahun bergetar. Tulang putih yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit, mengembun menjadi telapak tangan seputih tulang di atas bunga 10.000 tahun, dan menepuk Lin Bai. Mata Lin Bai berkedip, dia sudah bersiap, tubuhnya bergoyang, dan dia terbang 100 kaki jauhnya dalam sekejap. Berdiri 100 kaki jauhnya, Lin Bai melihat bunga berumur 10.000 tahun dan pohon palem putih. Pada saat ini, saat Lin Bai pergi dalam jarak 10 kaki dari bunga wanian, tulang telapak tangan putih itu langsung runtuh dan berubah menjadi tulang putih, jatuh di sekitar bunga wanian. Saat kamu melangkah 10 kaki, tulang telapak tangan putih akan mengembun. Jika kamu meninggalkan 100 kaki, telapak tangan tulang putih akan runtuh. Mata Lin Bai berkilat dan dia menemukan rahasianya. Bab 2185 Putra Kuasi Suci dari halaman barat. Seng Huayang. Lin Bai berdiri 100 kaki jauhnya, memandangi bunga 10.000 tahun dari kejauhan, dan tidak mengambil tindakan gegabah. Bahkan cincin Ruyi telah kehilangan kekuatannya di Gunung Bon. Sepertinya jika kamu ingin mendapatkan bunga 10.000 tahun, kamu tidak bisa merebutnya dengan paksa. Karena kamu tidak bisa melakukannya dengan paksa, kamu harus melakukannya mengakalinya. Lin Bai memandangi bunga 10.000 tahun dari kejauhan, merasakan jauh di dalam hatinya berkata, jika saya mendapatkan bunga 10.000 tahun ini, tingkat kultivasi saya seharusnya mampu menembus dari tingkat ke-7 dari bunga 10.000 tahun. Alam kelahiran dan kematian ke alam kelahiran dan kematian tingkat 8. Setelah tingkat kultivasi saya menembus, situasi saya tidak akan begitu pasif. Prajurit tingkat 8 dan 9 dari alam kehidupan dan kematian bisa dibunuh, dan pejuang Dzogchen juga bisa dibunuh. Bahkan putra semi suci bisa bertarung. Aku harus mendapatkan bunga 10.000 tahun ini. Mata Lin Bai berkilat. Matanya bergerak, matanya menunjukkan kerinduan untuk bunga berumur 10.000 tahun. Setelah memasuki alam rahasia para dewa dan iblis, Lin Bai merasa sangat sedih. Sudah hampir sebulan sejak dia memasuki alam rahasia para dewa dan iblis, tetapi selama bulan ini, meskipun dia mendapat banyak harta, Lin Bai sangat tidak bahagia. Pertama, dia dikejar oleh Situ Yuntian, putra kuasi suci kampus timur. Kemudian, dia dikejar bersama oleh Wang Qing, Zhang Qian, Mo Baihe, dan lebih dari 5.000 prajurit. Dalam sebulan terakhir, Lin Bai melarikan diri demi hidupnya. Dia bahkan dikejar hingga putus asa dan dipaksa masuk ke Gunung Bon. Lin Bai sudah muak dengan pelarian seperti ini. Sekarang setelah dia datang ke Gunung Bon dan melihat bunga 10.000 tahun, Lin Bai melihat harapan terobosan dalam budidayanya. Setelah dia menerobos, Lin Bai akan dapat menyingkirkan kesulitan saat ini untuk sementara, dan kemudian Lin Bai akan mempunyai kekuatan untuk melawan. Setidaknya, ketika dia bertemu dengan putra kuasi suci dan pejuang yang telah menyempurnakan alam kelahiran dan kematian, Lin Bai sama tidak berdayanya seperti sekarang dan hanya bisa melarikan diri. Jadi Lin Bai sekarang sangat menginginkan bunga berumur 1.000 tahun ini. Lin Bai tidak ingin melepaskan bunga 10.000 tahun dan mencari ramuan lainnya. Dia telah menemukan perubahan di Gunung Bon. Begitu dia menyerah pada bunga 10.000 tahun, Lin Bai tidak tahu berapa lama akan mengambil untuk menemukan obat mujarab lainnya. Mungkin Lin Bai merindukan bunga 10.000 tahun dan harus berkeliaran di sekitar Gunung Bon selama sisa hidupnya, tidak bisa pergi. Namun saat ini Lin Bai juga paham bahwa ia tidak bisa melakukannya dengan paksa, jika ia ingin mendapatkan bunga 10.000 tahun, ia harus mengakalinya.
Setelah beberapa saat, Lin Bai duduk bersila, mulai menggunakan keahliannya, dan mulai memulihkan energi spiritual yang dikonsumsi di tubuhnya. Setelah setengah hari, kekuatan spiritual Lin Bai kembali ke puncaknya. Namun Lin Bai masih belum bangun, melainkan memejamkan mata untuk beristirahat. Setengah hari berlalu, dan dari arah lain, seorang pejuang dari kampus timur datang ke sini. Dia pertama kali melihat bunga 10.000 tahun, dengan ekspresi ekstasi di wajahnya. Dia tahu bahwa ramuan yang dia temui di Gunung Bon adalah pastinya bukan hal yang fana. Tapi prajurit dari halaman timur juga mengecilkan matanya saat melihat Lin Bai duduk bersila. Pejuang kampus timur awalnya sedikit takut pada Lin Bai, namun ketika dia melihat budidaya Lin Bai dengan jelas, dia mendengus dingin, ternyata Bupa hanyalah seorang pejuang kampus selatan di alam hidup dan mati tingkat ketujuh. Sepertinya dia tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Ini ramuannya. Prajurit kampus timur itu menyeringai. Tingkat budidayanya lebih tinggi dari Lin Bai, dan dia berada di alam kehidupan tingkat 9. Dan kematian. Merasakan bahwa prajurit dari Akademi Timur, yang berada di alam hidup dan mati tingkat 9, ada di sini, Lin Bai membuka matanya sedikit, melihat, dan berkata dengan dingin, "Jangan gegabah, kamu bisa jangan ambil obat mujarab ini." Lin Bai berkata dengan ramah. Mengingatkan. Ketika prajurit dari kampus timur mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak, "Apakah menurutmu aku pecundang dari kampus selatanmu? Hanya karena kamu tidak bisa mendapatkan ramuannya bukan berarti aku juga tidak bisa mendapatkannya." Lihat, itu. Lalu, prajurit dari kampus timur berkata kepada Lin Bai dengan nada menghina. Awalnya, Lin Bai ingin mengingatkannya, tetapi ketika dia mendengar pria ini begitu kasar, dia langsung mencibir dan berhenti berbicara. Pada saat ini, prajurit dari halaman timur bergoyang dan berjalan lurus menuju bunga 10.000 tahun, dengan ekspresi fanatisme di wajahnya. Tetapi saat dia mendekati bunga 10.000 tahun, tulang telapak tangan putih mengembun, dan dia menamparnya dengan satu telapak tangan, dan suara menderu bergema di sekelilingnya. Wajah prajurit halaman timur di bawah telapak tangan tulang putih tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru mundur, tapi dia jelas tidak memiliki kelincahan Lin Bai saat dia melangkah mundur, telapak tangan tulang putih itu jatuh. Hanya ada suara yang tajam, dan prajurit kampus timur dipukuli menjadi bola busa darah, yang tersebar di antara tulang-tulang. Pria ini tewas di tempat. Ketika Lin Bai melihat pemandangan ini, matanya menyusut. Kekuatan telapak tangan seputih tulang memang sangat menakjubkan. Darah para prajurit di sekitarnya setelah kematian mereka dipercikkan di gunung tulang putih, tetapi tulang putih itu melonjak dan tenggelam ke bawah. Dalam sekejap mata, tidak ada darah yang tersisa di sini, dan bahkan tas penyimpanan pun menghilang. Tidak terlihat. Ketika Lin Bai melihat pemandangan ini, matanya berubah tajam, gunung tulang ini. Seperti orang yang hidup, dan benar-benar tahu cara menyembunyikannya. Lin Bai tidak bertindak gegabah dan terus memejamkan mata dan beristirahat. Setengah hari kemudian, prajurit lain datang ke sini. Pria ini adalah pejuang di alam hidup dan mati. Setelah melihat Lin Bai, pria ini mencibir, mengabaikannya, dan langsung bergegas menuju bunga wanian. Lin Bai membuka matanya dan memandang orang ini. Saat orang ini mendekati bunga 10.000 tahun, dia dihancurkan sampai mati oleh telapak tangan seputih tulang. Melihat pemandangan ini, mata Lin Bai menjadi lebih dingin, tidak bisakah bahkan seorang pejuang yang telah menyempurnakan alam hidup dan mati tidak mampu bersaing dengan telapak tangan seputih tulang ini. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan terus menutup tangannya. Suatu hari kemudian, seorang pejuang lain datang ke sini, yang juga merupakan seorang pejuang yang telah mencapai kesempurnaan alam kelahiran dan kematian. Pria ini mengenakan jubah hitam, dan seluruh tubuhnya memancarkan gelombang kekuatan yang menakutkan. Lin Bai menilai bahwa pria ini jelas bukan pejuang biasa di alam hidup dan mati. Prajurit berjubah hitam itu melirik Lin Bai dan melirik bunga 10.000 tahun. Lin Bai membuka matanya dan tampak seperti biasa. Telapak tangan kerangka itu menamparkan pria itu. Meskipun pria itu panik, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melarikan diri dari telapak tangan kerangka tersebut. Meskipun dia menyelamatkan nyawanya, dia masih sangat malu. Setelah dia melarikan diri dari Bai Zhang, dia melihat ke telapak tangan seputih tulang dengan ngeri, dan kemudian melirik ke arah Lin Bai, matanya penuh kebencian. Penampilan ini sepertinya menyalahkan Lin Bai, kenapa kamu tidak memperingatkannya? Lin Bai merasakan kebencian di mata pria itu dan berkata dengan dingin, apa yang kamu lihat? Saya baru saja datang juga. Pria itu mengabaikan Lin Bai, menutup matanya, menyembunyikan niat membunuhnya, duduk bersila dan mulai menyembuhkan, tapi jauh di lubuk hatinya, dia diam-diam bersumpah bahwa begitu dia memperbaiki lukanya, dia akan membunuh Lin Bai untuk melampiaskan amarahnya. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari kemudian, hampir 100 prajurit datang ke sini satu demi satu. Namun di antara lebih dari 100 prajurit, lebih dari 90 prajurit tewas tepat di bawah telapak tulang.
Hanya 7 prajurit, seperti prajurit berbaju hitam sebelumnya, yang membayar harga dari luka serius dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka mundur 100 kaki dan menyilangkan lutut untuk menyembuhkan luka mereka. Saat senja di hari kelima, prajurit lain datang ke sini. Setelah prajurit itu tiba, Lin Bai berinisiatif membuka matanya dan menatap orang ini, dengan senyuman di dalam hatinya, akhirnya sampai di sini. Putra Kuasi Suci. Lin Bai memandang orang ini. Pria ini mengenakan pakaian mewah dan memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Dia sangat anggun dan kuat. Orang ini adalah putra semi suci dari halaman barat. Seng Huayang. Bab 2186 Pertarungan Sengit. Setelah melihat Seng Huayang tiba, Lin Bai berinisiatif membuka matanya dan melihat orang ini. Dalam 7 atau 8 hari sebelumnya, Lin Bai melihat banyak pejuang di sini, termasuk pejuang yang telah mencapai alam kelahiran dan kematian. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menandingi telapak tangan seputih tulang, sehingga Lin Bai hanya bisa menaruh harapannya pada Kuasi. Anak suci. Saat Seng Huayang muncul, Lin Bai segera merasakan bahwa kekuatan orang ini luar biasa, dan dia pasti seorang pejuang Dzogchen yang melampaui alam biasa kelahiran dan kematian. Orang ini pastilah anak yang sok suci. Seng Huayang, putra Kuasi Sein dari halaman barat. Di sekitar Wanyanhua, tidak hanya ada Lin Bai, tetapi juga 7 prajurit lainnya. Ketujuh prajurit ini semuanya telah membayar mahal dari telapak tulang sebelumnya. Seorang pejuang yang selamat. Lin Bai tidak tahu bahwa ketujuh orang ini sebenarnya adalah orang kuat dalam daftar hidup dan mati. Saudara senior Seng Huayang. Pada saat ini, salah satu dari 7 prajurit berdiri dengan cepat dan berjalan ke sisi Seng Huayang. Orang ini juga seorang pejuang di Akademi Barat dan tampaknya memiliki hubungan baik dengan Seng Huayang. Setelah dia pergi ke Seng Huayang dan memberitahunya tentang situasi di sini, Seng Huayang memandang Lin Bai dan 6 orang lainnya dengan wajah tidak yakin. Karena kalian bertujuh telah dikalahkan oleh bunga 10.000 tahun ini, maka pergilah. Aku, Seng Huayang, akan menerima bunga 10.000 tahun ini. Seng Huayang memandang Lin Bai dan 7 orang lainnya dengan rasa percaya diri yang kuat pada wajahnya, kata. 7 orang yang mendengar ini mengatakan ekspresi mereka menjadi gelap. Jelas sekali, Seng Huayang mengeluarkan perintah penggusuran. Di antara 7 orang, 3 orang berbalik dan pergi dengan enggan. Lin Bai dan 3 orang lainnya berdiri satu demi satu, tapi tidak pergi. Seng Huayang terkekeh dan berkata, sepertinya kalian berempat akan pergi, kan? Ekspresi Lin Bai dan 3 orang yang tinggal di belakang menjadi gelap, dan berkata dengan ringan, kami hanya ingin melihat apakah kakak senior Seng Huayang bisa dapatkan bunga 10.000 tahun. Jika kita bisa mendapatkannya, maka kita berbalik dan pergi. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, maka kita masih memiliki kesempatan. Di antara mereka, prajurit berpakaian hitam berkata dengan dingin. Seng Huayang mencibir dan berkata, Yang Lan, prajurit kampus timur, 31 di alam hidup dan mati, itu kamu. Lin Bai memandang prajurit berbaju hitam. Baru pada saat itulah Lin Bai mengerti bahwa alasan kenapa pendekar berbaju hitam bisa lepas dari tulang putih dia lolos dari kematian di bawah telapak tangannya, ternyata dia adalah orang kuat di daftar hidup dan mati. Yang Lan, seorang pejuang berbaju hitam, terkekeh dan berkata, saudara senior Seng Huayang memiliki penglihatan yang bagus. Seng Huayang mencibir dan berkata, karena kamu ingin melihat apakah saya bisa mendapatkan bunga 10.000 tahun, maka lihat saja. Jika saya mengetahui bahwa kamu ingin diam-diam jangan salahkan aku karena kejam jika kamu bertarung demi bunga 10.000 tahun bersamaku. Tidak peduli siapa itu, mereka hanya menunggu balas dendam gilaku. Seng Huayang mendengus dingin. Yang Lan dan Lin Bai memandang Wanyanhua dengan wajah tanpa ekspresi. Selain Seng Huayang, seorang pejuang dari halaman barat mengikuti dari dekat. Seng Huayang berbisik, Chen Huan, kamu juga seorang pejuang dalam daftar hidup dan mati, dan kamu juga seorang pejuang di Akademi Barat kami. Kamu harus membantuku hari ini. Chen Huan berkata dengan ringan, jangan khawatir. Senior saudara Seng Huayang, meskipun saya tidak bisa mendapatkan Wan Denianhua, tetapi saya tidak akan membiarkan pejuang Tao lainnya mendapatkannya. Kakak senior Seng Huayang, apapun yang terjadi, sebelum Anda memetik bunga wanian, saya jamin tidak seseorang akan mengganggumu. Kata Chen Huan tegas. Baik. Seng Huayang mengangguk sedikit, segera mengaktifkan kekuatan spiritualnya, dan berjalan menuju bunga 10.000 tahun. Lin Bai, Yang Lan dan 2 orang lainnya semuanya memandang Seng Huayang. Chen Huan mengalihkan pandangannya dari bunga 10.000 tahun dan menatap dingin ke arah Lin Bai dan 3 lainnya. Sikat. Setelah Seng Huayang mengambil langkah, kecepatannya tiba-tiba meningkat dan dia bergegas menuju bunga 10.000 tahun. Terdengar suara gemuruh yang keras. Tulang putihnya bergetar, dan telapak tangan tulang putih di depan bunga 10.000 tahun mengembun. Melihat telapak tangan tulang putih,
Lin Bai mengecilkan matanya dan berkata dalam hatinya, itu tergantung pada pukulan ini. Seng Huayang telah diingatkan oleh Chen Huan sebelumnya, dan dia juga mengetahui keberadaan telapak tangan tulang putih. Saat telapak tangan tulang putih difoto, sementara itu, mata Seng Huayang bersinar, kekuatannya yang luar biasa meledak, dan dia menyerang dengan telapak tangan. Sentuhan. Kekuatan dahsyat di tubuh Seng Huayang menghancurkan telapak tangan seputih tulang. Hancur. Mata Lin Bai bersinar. Kekuatan putra kuasi suci memang lebih kuat dari para pejuang di daftar hidup dan mati. Pada saat Seng Huayang menghancurkan tulang di telapak tangannya, Yang Lan segera melintas dan berlari sejauh 100 kaki dengan kecepatan yang sangat cepat menuju bunga 10.000 tahun. Dua orang lainnya melakukan hal yang sama, bergegas keluar dalam sekejap. Lin Bai tidak berhenti, dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung menuju bunga 10.000 tahun. Seng Huayang menatap Yang Lan dan yang lainnya dengan marah, dan berkata dengan dingin, bukankah kamu baru saja melihatnya? Yang Lan mencibir dan tidak menanggapi Seng Huayang. Seng Huayang sangat marah dan awalnya ingin berurusan dengan Yang Lan, tetapi pada saat ini, telapak tangan seputih tulang yang baru saja dia hancurkan berkumpul dan menyerang Seng Huayang lagi. Sialan! Seng Huayang sangat marah dan harus berurusan dengan Bon Palem terlebih dahulu. Chen Huan, hentikan mereka. Seng Huayang meraung. Saya mengerti, kakak senior Seng Huayang. Chen Huan menyeringai dan berjalan lurus menuju Yang Lan. Pergilah, kamu bukan tandinganku. Yang Lan berkata dengan dingin. Apakah dia lawan atau bukan, kita harus melawannya sebelum kita memutuskan. Chen Huan mendengus dingin, mengeluarkan pisau baja dari tas penyimpanannya, dan menyapu Yang Lan. Yang Lan bergoyang, menghindari serangan Chen Huan, dan langsung menuju bunga 10.000 tahun tanpa berhenti sama sekali. Pada saat ini, Seng Huayang menghancurkan tulang telapak tangan untuk kedua kalinya dan melihat dua lainnya bergegas menuju Wanyan Hua. Kedua orang ini sangat kuat, dan keduanya adalah pejuang dalam daftar hidup dan mati. Kamu mencari kematian. Seng Huayang sangat marah dan meninjunya ke udara. Kekuatan dahsyat mengguncang kehampaan. Sebuah pukulan mengenai punggung seseorang, langsung menghancurkan tulang belakang dan jantung orang tersebut, yang dianggap fatal. Orang lain juga dipukul dan dimuntahkan darah. Ekspresinya sedih dan dia memandang Seng Huayang dengan ngeri. Dia tidak berani lagi merebut bunga wanian. Dia berbalik dan langsung meninggalkan tempat itu. Lin Bai melambat sedikit dan melihat Seng Huayang meninju dua prajurit dalam daftar hidup dan mati, membunuh satu dan melukai yang lain, dia sangat terkejut dengan kekuatannya. Ini adalah kekuatan putra kuasi Sein. Bahkan para pejuang dalam daftar hidup dan mati pun tidak bisa menandinginya. Lin Bai merasa sedikit ngeri di dalam hatinya. Tapi setelah sedikit ketakutan, Lin Bai melintas dan terbang menuju bunga 10.000 tahun. Yang Lan, kamu sedang mencari kematian. Seng Huayang mengambil waktu sejenak dan meninju Yang Lan sebelum tulang di telapak tangannya mengembun. Yang Lan tiba-tiba jatuh ke dalam situasi putus asa ketika dia dan Chen Huan menyerang dari belakang. Pada saat ini, Lin Bai sudah berada dalam jarak 10 kaki dari bunga 10.000 tahun. Sialan, kamu berani datang dan merampokku. Mata Yang Lan berkilat dan dia menatap Lin Bai dengan niat membunuh. Seng Huayang dan Chen Huan berbalik dan melihat Lin Bai telah tiba di depan bunga wanian. Tetapi ketika ketiga orang itu saling memandang dengan mata marah, Lin Bai memetik bunga berumur 10.000 tahun itu sambil tersenyum, memasukkannya ke dalam tas penyimpanan, dan berkata kepada mereka bertiga sambil tersenyum, selamat tinggal, kalian bertiga. Setelah mengatakan itu, Lin Bai segera pergi. Pergi dan tinggalkan tempat ini. Sialan, anak muda dari halaman selatan, aku, Seng Huayang, bersumpah akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Saat Lin Bai berjalan pergi, dia mendengar auman Seng Huayang datang dari belakang. Tapi Lin Bai tidak mengambil hati, dia menepuk tas penyimpanan dan tersenyum, dengan bunga 10.000 tahun, aku bisa menembus alam hidup dan mati tingkat 8. Bab 2187 Pintu Masuk Gua Misterius. Raungan Seng Huayang mengikuti Lin Bai pergi. Meninggalkan gunung tulang di sini, Lin Bai dengan cepat bergerak maju. Gunung tulang sangat aneh. Selain tulang putih yang menutupi langit dan matahari, tidak ada yang lain. Oleh karena itu, Lin Bai tidak tahu di mana dia sekarang. Setelah berjalan ke depan beberapa saat, Lin Bai duduk bersila. Berkaki, tempat ini seharusnya aman untuk saat ini. Lin Bai melihat sekeliling dan mengeluarkan bunga 10.000 tahun dari tas penyimpanan. Dengan mata berbinar, Lin Bai memandangi bunga 10.000 tahun dan berkata dengan dingin, saya harap bunga 10.000 tahun ini memungkinkan saya menerobos. Duduk bersila, Lin Bai memegang bunga 10.000 tahun di tangannya dan mulai menelan jiwa pedang pada saat yang sama. Sedikit demi sedikit, kekuatan obat dalam bunga berumur 10.000 tahun itu diserap.
Bunga 10.000 tahun perlahan layu di tangan Lin Bai, lalu berubah menjadi pasir berangin. Seluruh vitalitasnya diserap oleh Lin Bai, disuntikkan ke tubuh Lin Bai, dan diubah menjadi kekuatan spiritual Lin Bai sendiri. Kakak, suara jernih terdengar pada saat ini, tingkat kultivasi Lin Bai telah menembus alam hidup dan mati tingkat ke-8. Alam hidup dan mati tingkat ke-8. Mata Lin Bai berkedip, dan dia membuka matanya, dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Dengan tingkat kultivasiku saat ini, bahkan jika aku bukan lawan dari Putra Kuasi Sein, aku tetap tidak akan berdaya seperti saat aku menghadapi Putra Kuasi Sein sebelumnya. Jejak senyum bahagia muncul di wajah Lin Bai. Tetapi ketika kultivasi Lin Bai menerobos ke alam kehidupan dan kematian tingkat ke-8, Lin Bai tahu bahwa dia sekarang berada di urutan kedua setelah Putra Kuasi Sein. Mungkin kekuatan Lin Bai saat ini masih agak jauh dari kekuatan Putra Kuasi Suci, tapi tidak jauh. Tepat setelah terobosan, Lin Bai tidak bertindak terburu-buru, tetapi duduk dan terus berlatih bersila, sepenuhnya mengkonsolidasikan ranah kultivasi ke alam hidup dan mati tingkat 8. Sekarang saya memiliki kekuatan untuk melindungi diri saya sendiri di alam rahasia para dewa dan iblis. Jika saya dapat menemukan benda spiritual lainnya, saya dapat menggunakannya untuk mengolah tubuh 9 kesengsaraan bulan merah. Setelah saya menerobos merah bulan 9 ketika tubuh perampokan memungkinkan saya untuk memegang penguasa surgawi, bahkan jika saya berada di alam hidup dan mati tingkat ke-8. Saya masih dapat dibunuh sebagai putra semi suci. Mata Lin Bai menjadi tegas. Sekarang dia baru saja menembus alam kelahiran dan kematian tingkat ke-8, Lin Bai membuat penilaian awal. Jika dia ingin menerobos ke alam kelahiran dan kematian tingkat ke-9 dalam jangka waktu tertentu, itu akan terjadi. Mungkin tidak mudah dan membutuhkan banyak makhluk spiritual langit dan bumi. Atau dia menemukan benda spiritual seperti bunga 10.000 tahun putih dan Huang Kuanlian, atau dia menemukan mata air jiwa surgawi. Jika tidak, Lin Bai tidak akan mampu menembus alam kelahiran dan kematian tingkat 9 dalam waktu singkat. Waktu. Dalam hal ini, Lin Bai sebaiknya fokus pada budidaya tubuh 9 kesengsaraan bulan merah. Setengah hari kemudian, Lin Bai berdiri dari Gunung Tulang, melihat sekeliling, dan terbang ke satu arah. Di Gunung Tulang yang luas, Lin Bai tidak tahu berapa lama dia terbang, tapi dia tidak pernah membuat gunung tulang. Dalam perjalanannya, meskipun Lin Bai juga bertemu dengan banyak makhluk spiritual, tidak ada satupun yang lebih berharga dari bunga berumur 10.000 tahun itu. Di Gunung Tulang, Lin Bai berlari kencang. Namun saat Lin Bai sedang mencari peluang di Gunung Bon, tiba-tiba Lin Bai menemukan ada kepulan asap hitam memenuhi udara di sekitarnya. Asap hitam macam apa ini? Lin Bai terlihat sangat aneh. Asap hitam mengepul bolak-balik di antara tulang-tulang itu, seolah-olah mereka hidup, seperti jiwa. Namun asap hitam ini tidak memiliki kekuatan menyerang. Setidaknya Lin Bai belum menemukan bahwa asap hitam memiliki kekuatan menyerang. Dari mana datangnya asap hitam ini? Apakah ini teknik yang dilakukan oleh seorang pejuang? Atau apakah itu sesuatu yang awalnya ditemukan di Gunung Tulang ini? Tapi aku belum pernah melihat asap hitam semacam ini sepanjang jalan. Wajah Lin Bai menjadi gelap. Lihatlah asap hitam. Lin Bai tampak serius dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Semakin jauh Anda pergi, semakin banyak asap hitam yang ada, dan sebagian asap hitam menyelimuti tumpukan tulang putih, mengubah tulang menjadi hitam. Lin Bai mengecilkan matanya dan terus berjalan ke depan, dia melihat tulang putih di sini telah sepenuhnya berubah menjadi tulang hitam. Di antara tulang hitam itu, ada lubang besar. Asap hitam ini terbang keluar dari pintu masuk gua. Sebelum Lin Bai sampai ke pintu masuk gua, dia melihat ke atas dan melihat asap hitam yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di udara. Mengapa ada benda-benda ini di Gunung Bon? Wajah Lin Bai menjadi gelap, dia ragu-ragu, mengeluarkan pedang tajam dari tas penyimpanan, melemparkannya ke dalam gua, dan melihat pedang tajam itu jatuh di dalam gua, tetapi asap hitamnya hilang. Dia tidak mempedulikannya dan terus terbang. Lin Bai berjalan ke dalam lubang hitam dengan penuh rasa ingin tahu. Namun ketika Lin Bai masuk ke dalamnya, tiba-tiba Lin Bai merasakan kilatan inspirasi di dalam hatinya, seolah-olah dia mendapat terobosan. Terobosan. Lin Bai tertegun, dia segera melihatnya dan menemukan bahwa tingkat kultivasinya masih di alam kelahiran dan kematian tingkat 8, dan dia belum menerobos. Tapi saat Lin Bai melangkah ke pintu masuk gua, dia merasakan semacam pencerahan dan terobosan, seolah-olah dia telah menembus suatu alam. Pada saat ini, Lin Bai dengan cepat menjadi tenang dan mulai berpikir. Setelah beberapa saat, mata Lin Bai berbinar, teknik pedangkulah yang membuat terobosan. Awalnya, aku hanya mencapai tahap perkenalan dari gerakan keempat teknik pedang pembunuh naga, tetapi pada saat ini, teknik pedang ini setelah saya melangkah ke dalam gua ini, saya benar-benar menerobos ke alam Xiao Cheng. Baru kemudian Lin Bai menyadari bahwa momen pencerahan adalah terobosan dalam ilmu pedangnya. Sebelum Lin Bai sempat bergembira,
dia segera mulai memeriksa pintu masuk gua. Setelah beberapa saat, Lin Bai berkata, aneh bahwa tidak ada bahaya di sini. Selain asap hitam yang berterbangan di udara, tidak ada yang lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Lin Bai setelah Bai berpikir sejenak sementara itu, dia duduk bersila. Teknik pedang pembunuh naga. Setelah Lin Bai duduk, dia mulai berlatih teknik pedang pembunuh naga dalam pikirannya. Saat ini, Lin Bai melihat kepulan asap hitam memasuki tubuh Lin Bai. 1 garis asap hitam, 2 garis, 3 garis. Lin Bai menyaksikan asap berkumpul ke arahnya dan tidak melawan. Setelah melihat asap memasuki tubuhnya, asap itu menghilang tanpa bekas, seolah-olah itu adalah pukulan yang berat. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Namun ketika Lin Bai melihat ratusan asap hitam menyatu di tubuhnya, Lin Bai tiba-tiba menyadarinya lagi. Pada saat ini, bentuk keempat teknik pedang pembunuh naga Lin Bai menerobos ke ranah Dacheng. Setiap jurus pedang dan setiap keterampilan bela diri dibagi menjadi 4 bidang, pemula, kesuksesan kecil, Dacheng, dan Dzogchen. Terobosan dalam seni bela diri dan ilmu pedang akan meningkatkan kekuatan. Yang disebut pandangan sekilas pertama adalah entry level, artinya Anda sudah bisa menggunakan teknik pedang pada awalnya. Tingkat pencapaian yang kecil dianggap sebagai keberhasilan dalam budidaya. Ranah Dacheng adalah menguasainya dengan sangat mahir. Teknik pedang Dzogchen tanpa cacat dan benar-benar dapat mengungguli pejuang yang menciptakan teknik pedang ini. Asap hitam di gua ini benar-benar memungkinkan saya untuk meningkatkan ilmu pedang saya. Mata Lin Bai memiliki ekspresi ekstasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 2188 Istana Jiwa Abadi. Asap hitam ini sebenarnya dapat meningkatkan pemahaman. Lin Bai berkata dengan sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa teknik pedang atau jurus bela diri, kecuali seseorang yang memiliki bakat luar biasa, adalah soal berlatih berulang kali. Hanya melalui latihan berulang-ulang teknik pedang dapat meningkatkan kekuatannya. Ambil contoh, teknik pedang pembunuh naga, yang saat ini dipraktikkan Lin Bai. Jika dia ingin menerobos dari level awal ke level sempurna dengan mempraktikkan bentuk keempat, maka Lin Bai harus berlatih hari demi hari, tahun demi tahun. Lin Bai mungkin memerlukan waktu beberapa bulan untuk berlatih sampai tingkat yang kecil. Namun bagi pejuang lain untuk mempraktikkan teknik pedang pembunuh naga, mungkin diperlukan waktu 1 tahun, bahkan 2 tahun, atau bahkan lebih lama. Ambil contoh Long Ling Qiao, yang memperoleh 3 jurus pertama teknik pedang pembunuh naga dan mempraktikkannya sepanjang hidupnya, tetapi ia hanya mencapai sedikit keberhasilan pada jurus ketiga. Tapi sekarang, di gua misterius ini, Lin Bai baru saja berlatih sebentar, dan dia telah mencapai tingkat keberhasilan kecil dalam bentuk keempat. Itu asap hitamnya. Lin Bai juga mengerti saat ini bahwa asap hitamlah yang memberinya kekuatan spiritual. Setelah merenung sejenak, Lin Bai mencapai pemahaman yang jelas dan berkata dengan tenang, jika tebakanku benar, asap hitam ini adalah jiwa berbakat yang ditinggalkan oleh para pejuang yang tewas dalam pertempuran 50.000 tahun yang lalu. Yang ilahi, murid-murid Sekte Iblis saat itu sangat kuat, dan di antara mereka bahkan ada orang-orang yang tak tertandingi dan cemerlang. Bakat mereka melampaui dunia biasa, tetapi pertempuran 50.000 tahun yang lalu menyebabkan mereka mati. Semacam sangat tidak mau kebencian, bersama mereka kombinasi bakatnya menghasilkan asap hitam aneh yang melayang di sini. Saya menyerap asap hitam ini, dan itu memungkinkan saya untuk memahami keterampilan pedang dengan sangat cepat. Lin Bai tersenyum lembut. Kenapa otakku terasa begitu cemerlang saat memikirkan hal-hal di sini? Lin Bai menunjukkan senyuman mencela diri sendiri. Kalau begitu, mari kita sia-siakan tempat yang bagus ini. Cobalah untuk melihat apakah kamu bisa mempraktikkan bentuk keempat dari teknik pedang pembunuh naga hingga kesempurnaan luar biasa. Bahkan pahami bentuk kelima. Mata Lin Bai melebar. Begitu dia memejamkan mata, dia mulai berlatih ilmu pedang dengan sepenuh hati. Saat Lin Bai mulai memahami teknik pedang pembunuh naga, asap hitam dari pintu masuk gua terus berkumpul. Asap hitam menyelimuti tubuh Lin Bai dan secara bertahap memasuki tubuh Lin Bai, membantu Lin Bai memahami rahasia teknik pedang pembunuh naga. Meskipun ada banyak asap hitam di sini, asap itu mulai berkurang secara bertahap saat Lin Bai berlatih. Teruslah berlatih hari demi hari. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Lin Bai tidak terburu-buru, akan jauh lebih cepat menguasai ilmu pedang di sini daripada saat Lin Bai bekerja keras berlatih ilmu pedang di dunia luar. Tetapi pada hari ini, prajurit lain menemukan pintu masuk gua misterius ini. Seorang prajurit yang mengenakan jubah murid kampus timur, dengan tingkat kultivasi sempurna di alam hidup dan mati. Pria ini adalah seorang lelaki tua, dengan seorang tubuhnya kurus seperti tongkat, dan bermata dua. Ketika melihat ke arah pintu masuk gua, ia berkilauan. Dia telah memperhatikan tempat ini awalnya, tetapi ketika dia melihat Lin Bai sudah berada di pintu masuk gua, berlatih bersila, dia tiba-tiba mengerutkan kening lagi. Kemudian,
Setelah berdiam beberapa saat, mata lelaki tua itu menjadi tegas, mengertakkan gigi, dan berjalan ke pintu masuk gua. Ketika lelaki tua itu masuk ke pintu masuk gua, asap hitam yang menempel di tubuh Lin Bai tiba-tiba menghilang, dan kekuatan pemahaman juga menghilang dari tubuh Lin Bai. Lin Bai membuka matanya dan menatap lelaki tua di depannya. Orang tua itu berjalan ke pintu masuk gua, mula-mula melirik ke arah Lin Bai, lalu melihat asap hitam yang melayang di dalam pintu masuk gua, dan setelah beberapa saat, dia berseru dengan heran, sepertinya ini Istana Abadi Jiwa. Mendengar seruan lelaki tua itu, Lin Bai langsung mengernyit. Istana Jiwa Abadi, pernah dikatakan Fang Yiyun, adalah tempat yang sangat berbahaya di alam rahasia para dewa dan iblis. Tapi ketika Lin Bai memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa ada yang tidak beres. Bukankah Istana Jiwa Abadi sangat berbahaya? Tapi Lin Bai berlatih di sini selama 3 hari, tapi dia tidak menemui bahaya apapun. Orang tua itu melihat asap hitam yang berterbangan di udara, matanya bersinar, dan dia berkata dengan terkejut, ini memang Istana Jiwa Abadi. Dikatakan bahwa berlatih di Istana Jiwa Abadi dapat meningkatkan pemahaman Anda tentang seni bela diri. Sepertinya benar. Ini adalah Istana Jiwa Abadi. Saya tidak menyangka begitu banyak orang yang mencari lokasi Istana Jiwa Abadi, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa Istana Jiwa Abadi ini sebenarnya adalah letaknya di Gunung Bon. Lelaki tua itu berkata dengan terkejut. Tapi, menurut catatan kuno, bukankah Istana Jiwa Abadi sangat berbahaya? Mengapa saya tidak merasakan bahaya apapun di sini saat ini? Orang tua itu sepertinya telah menemukan keajaiban ini, mengerutkan kening dan berpikir. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu mencibir dan berkata, terserah, karena saya akhirnya menemukan Istana Jiwa Abadi, tentu saja saya harus berlatih beberapa. Adapun bahayanya, itu semua akan terjadi nanti. Orang tua itu tertawa kecil. Dia mengabaikan Lin Bai dari awal sampai akhir. Setelah selesai berbicara, lelaki tua itu duduk bersila dan mulai mengerti. Lin Bai menatap kosong pada lelaki tua itu, mengawasinya duduk bersila, dan mengawasinya mulai berlatih. Tapi Lin Bai terkejut saat mengetahui bahwa setelah lelaki tua itu duduk bersila untuk berlatih, asap hitam di sekitarnya tidak mendekati dia atau Lin Bai sama sekali. Melihat pemandangan ini, mata Lin Bai menyusut, asap hitam telah benar-benar hilang dan tidak lagi dekat dengan kita. Mungkinkah tempat ini hanya dapat menampung 1 prajurit untuk berlatih? Jika ada 2 prajurit di sini, asap hitam ini mereka akan menyebar. Lin Bai memikirkan hal ini, dan wajahnya menjadi serius. Lelaki tua itu sepertinya menyadari ada yang tidak beres. Dia membuka matanya dengan bingung dan melihat asap hitam di udara tidak menunjukkan niat untuk mendekat. Wajahnya langsung berubah dingin dan sedikit aneh. Lin Bai sudah melihat petunjuk tempat ini saat ini. Sebelum lelaki tua itu masuk ke tempat ini, Lin Bai berlatih dengan sangat baik dan memahaminya dengan sangat cepat. Tapi ketika lelaki tua itu melangkah ke tempat ini, Lin Bai langsung terputus dari kesadarannya. Ini hanya dapat menjelaskan satu masalah, yaitu tempat ini hanya dapat menampung 1 prajurit. Saya akhirnya mengerti mengapa Tuan Fang mengatakan bahwa Istana Jiwa Abadi juga merupakan tempat yang sangat berbahaya. Bukan Istana Jiwa Abadi yang sangat berbahaya, tetapi para prajurit di Istana Jiwa Abadi. Lin Bai berkata dengan dingin dalam pidatonya. Jantung. Orang tua itu mengerutkan kening untuk waktu yang lama, seolah-olah dia sedang berpikir keras, tetapi setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Lin Bai dan berkata, kamu keluar. Ketika Lin Bai mendengar ini adalah hal pertama yang dilakukan orang tua itu. Kata pria itu kepada Lin Bai setelah dia datang ke sini. Kalimat pertama begitu mendominasi dan tanpa etiket apapun. Lin Bai berkata dengan dingin, mengapa saya harus keluar? Saya datang ke sini dulu. Jika saya ingin keluar, Anda harus keluar. Lin Bai tidak mau menyerah sama sekali. Haha, kamu, seekor semut belaka dari kampus selatan di alam hidup dan mati tingkat 8, berani bicara seperti itu padaku. Bayi kecil, tahukah kamu siapa aku? Lelaki tua itu melotot dan berkata dengan dingin. Bab 2189 Orang Tua Sensou. Bayi kecil, tahukah kamu siapa aku? Kata lelaki tua itu dengan dingin. Lin Bai mendengus dingin, tidak mau memperhatikan lelaki tua itu. Melihat penghinaan di wajah Lin Bai, lelaki tua itu segera berkata dengan dingin, aku Sensou. Ketika dia meninggalkan rumah, lelaki tua itu tampak sangat percaya diri, dengan sedikit arogansi di wajahnya. Dia bahkan merasa setelah dia menyebut namanya, Lin Bai akan sangat ketakutan hingga wajahnya berubah drastis, dan dia akan menjadi pucat seperti kertas, tidak berdarah, gemetar, dan akhirnya berlutut dan memohon ampun, lalu keluar dari sini. Karena malu. Tapi siapa sangka setelah Lin Bai mendengar nama orang ini, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, saya tidak kenal dia. Orang tua itu terkejut, menatap Lin Bai dengan mata terbelalak.
Dan diam-diam mengertakkan giginya, kamu bahkan belum pernah mendengar namaku. Bagaimana kamu bisa mendapatkan pijakan di Akademi Dongsu? Oke, karena kamu belum pernah mendengarnya, aku akan memberitahumu hari ini. Biarkan aku memberitahumu. Aku Sensou, nomor 88 dalam daftar hidup dan mati. Sekarang kamu sudah mengetahuinya, kenapa kamu tidak keluar? Orang tua Sensou menggerutu giginya dan menatap Lin Bai dan meraung. Lin Bai mengangkat matanya sedikit dan menatap lelaki tua Sensou, ekspresinya berubah sedikit dingin. Orang tua Sensou berkata dengan dingin, tempat ini adalah istana jiwa abadi. Hanya dapat menampung satu prajurit untuk berlatih di sini. Jika Anda tahu apa yang terjadi, segera pergi. Jika tidak, Anda pasti akan mati saat saya mengambil tindakan. Pergi sekarang. Aku masih bisa menyelamatkan hidupku. Keluar, kata lelaki tua Sensou dengan dingin. Lin Bai memandang Sensou dengan wajah tanpa ekspresi dan tidak ada niat untuk pergi. Orang tua Sensou berkata dengan suara yang lebih dingin, apa? Kamu belum pergi. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Haha, aku bertanya-tanya, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong kepadaku? Lin Bai berbicara pada saat ini. Mencibir. Ketika lelaki tua Sensou mendengar kata-kata Lin Bai, matanya tiba-tiba menjadi gelap dan dia tampak sedikit bingung. Lin Bai kemudian mencibir, apakah kamu terluka? Ketika lelaki tua Sensou mendengar ini, dia segera meraung, omong kosong. Saya tidak terluka. Bayi kecil, saya memberi Anda kesempatan untuk bertahan hidup. Jika Anda tidak, saya tidak tahu bagaimana cara menghargai, maka jangan salahkan saya karena kejam. Lin Bai tersenyum dan berkata, kalau begitu, datang dan cobalah. Wajah lelaki tua Sensou menjadi gelap, dan dia mengertakkan gigi, seolah-olah dia ingin memakan Lin Bai hidup-hidup. Sepertinya aku benar. Kamu memang terluka, dan ini cedera serius. Kata Lin Bai sambil mencibir. Ada tetesan keringat di dahi lelaki tua Sensou. Ketika dia melihat bahwa Lin Bai telah melihatnya, dia segera mencibir dan berkata, bayi kecil, bagaimana kamu melihat bahwa aku terluka? Lin Bai terkekeh dan berkata, sederhana sekali. Anda baru saja menemukan tempat ini. Pada saat itu, saya ragu-ragu lama di pintu masuk gua sebelum masuk. Dan setelah masuk, Anda tidak ingin berbicara dengan saya sama sekali dan mulai berlatih. Pada akhirnya, setelah kamu mengetahui bahwa tempat ini hanya dapat menampung satu orang, kamu langsung menyarankanku untuk pergi. Setiap gerakan yang kamu lakukan, tanpa kecuali, menunjukkan bahwa kamu khawatir dan apa yang kamu lakukan. Bersembunyi. Lin Bai terkekeh. Orang tua Sensou memiliki wajah muram dan menatap Lin Bai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Bai berkata, meskipun tingkat kultivasi saya tidak tinggi, saya telah berurusan dengan beberapa prajurit dalam daftar hidup dan mati. Perilaku mereka tegas dan kejam. Begitu mereka mengambil tindakan, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Adalah orang lain. Ketika orang-orang kuat dalam daftar hidup dan mati ada di sini, mereka tidak akan berbicara omong kosong sama sekali kepada saya, mereka akan menyerang saya secara langsung, dan mereka tidak akan membiarkan saya keluar, tetapi akan membunuh saya secara langsung. Kamu tidak akan berbicara terlalu banyak omong kosong kepadaku seperti kamu. Orang tua Sensou mencibir, jika aku tidak terluka, aku akan seperti ini. Bayi kecil, meskipun kamu bukan pejuang dalam kehidupan dan daftar kematian, tapi kamu sangat mengenal para prajurit di daftar hidup dan mati. Seperti yang kamu katakan, tidak ada satupun prajurit yang bisa masuk ke daftar hidup dan mati yang mudah dikacaukan. Kamu tahu kenapa aku ingin mengikutimu? Apakah itu yang ingin kukatakan? Kata lelaki tua Sensou dengan dingin. Lin Bai tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya saat ini, matanya berkedip dan dia menatap lelaki tua Sensou. Sudut mulut lelaki tua Sensou berangsur-angsur berubah menjadi senyuman yang kejam, aku memberitahumu begitu banyak karena aku ingin memberitahumu bahwa meskipun aku terluka parah, aku tetaplah orang kuat dalam daftar hidup dan mati. Tidak sepertimu. Semut di tingkat ke-8 bisa menantangmu. Saat dia berbicara, lelaki tua Sensou mendengus dingin dan memukul wajah Lin Bai dengan telapak tangan. Kekuatan kesempurnaan luar biasa di alam hidup dan mati melonjak seperti semburan gunung. Kuat, sombong. Inilah pejuang dalam daftar hidup dan mati. Ekspresi Lin Bai berubah karena terkejut dan dia dengan cepat mundur. Haha, mati. Orang tua Sensou mengabaikan lukanya yang semakin parah. Pada saat ini, dia menggunakan semua kekuatan spiritual di tubuhnya dan menyerang Lin Bai dengan seluruh kekuatannya. Dia tampak seperti dia tidak akan menghentikan telapak tangannya untuk bunuh Lin Bai. Pedang Iblis. Lin Bai berteriak dengan suara rendah sambil melangkah mundur. Pedang iblis itu terbang keluar dari tas penyimpanan tak terkendali dan mendarat di tangan Lin Bai. Pedang iblis itu bergetar dan berdengung. Tubuh Lin Bai penuh dengan semangat juang, karena kamu telah datang ke pintu,
Izinkan aku menggunakan kamu untuk mencoba jurus keempat teknik pedang pembunuh naga yang baru saja aku kembangkan ke kondisi kesempurnaan agung. Sun Long. Cahaya pedang yang mengerikan meledak, menebas lelaki tua Shen Shou. Pedang ini menakjubkan selamanya. Orang tua Shen Shou, dengan penuh percaya diri dan senyum sinis di wajahnya, memukul Lin Bai dengan telapak tangan. Tapi saat Lin Bai menyerang dengan pedang, wajah lelaki tua Shen Shou berubah seketika, ekspresi ketakutan muncul dari lubuk hatinya, keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya, dan rambutnya berdiri tegak. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan dia segera menghindar dan mundur. Tapi pedang Lin Bai sudah jatuh. Langkah keempat, yang baru saja saya latih dengan sempurna, sungguh luar biasa dahsyatnya. Cahaya pedang yang kuat jatuh langsung dan mengenai lelaki tua Shen Shou, dia terbang mundur dan berada dalam kondisi yang menyedihkan, seluruh tubuhnya tertusuk oleh cahaya pedang, dan darah menyembur keluar seperti air mengalir. Puff, puff. Setelah lelaki tua Shen Shou memuntahkan beberapa suap darah, dia dengan cepat keluar dari pintu masuk gua. Sialan, sialan. Jika aku tidak bersaing dengan Wu Dao, putra Kuasi Santo dari kampus timur, untuk mendapatkan pengobatan spiritual beberapa hari yang lalu, dan terluka parah olehnya, jika tidak, bagaimana aku bisa melakukannya? Dikalahkan oleh seorang pejuang di alam hidup dan mati tingkat 8 hari ini. Setelah lelaki tua Shen Shou keluar dari gua, matanya bersinar dan dia meraung dengan enggan di dalam hatinya. Tapi sekali lagi, bagaimana pedang anak ini bisa begitu kuat? Itu setara dengan serangan telak dari seorang sok suci. Orang tua Shen Shou terus mengaum di dalam hatinya. Seperti yang dipikirkan Lin Bai barusan. Orang tua Shen Shou memang pernah terluka sebelumnya, dan itu sangat serius. Dia terluka parah oleh seorang putra semi suci bernama Wu Dao, dari kampus timur. Dia melarikan diri karena malu dan datang ke sini secara kebetulan. Karena aku tidak bisa mendapatkan tempat ini, nak, jangan pernah berpikir untuk mengambilnya sendiri. Kata lelaki tua Shen Shou dengan kejam. Bab 2190 Jurus Kelima Teknik Pedang Pembunuh Naga. Pergi ke sungai. Dengan tebasan pedang, lelaki tua Shen Shou dengan cepat melarikan diri dari tempat itu setelah melihat bahwa dia dikalahkan. Lin Bai awalnya ingin mengejar Shen Shou, tetapi setelah melihat pria ini melarikan diri dari pintu masuk gua, dia segera melarikan diri dan menghilang di pintu masuk gua dalam sekejap mata. Lupakan saja, sekarang bukan waktunya untuk menyelesaikan masalah dengannya, kamu masih harus cepat dan menyadarinya. Sekarang Shen Shou telah menemukan tempat ini, prajurit lain pasti akan segera datang ke sini. Aku harus bergegas bangun dan sadari. Sekarang jurus keempat telah memahami alam kesempurnaan agung, dan sekarang saatnya memahami jurus kelima. Lin Bai mengeluarkan gulungan dari tas penyimpanan, dan di gulungan ini ada teknik pedang pembunuh naga. Lin Bai duduk bersila dan melihat gerakan kelima pada gulungan itu. Sosok tinta mulai muncul di benak Lin Bai, dan ilmu pedang yang tajam segera terungkap di benak Lin Bai. Saat Lin Bai mulai memahami gerakan kelima, asap hitam yang berterbangan di sekitarnya mengembun dan menyatu ke dalam tubuh Lin Bai. Pada saat ini, asap hitam menyatu dengan sangat cepat, memungkinkan Lin Bai dengan cepat menyadari rahasia langkah kelima. 7 hari kemudian, Shen Shou, yang melarikan diri dari Lin Bai, pergi lagi dan kambuh lagi. Tapi kali ini, bukan hanya dia yang kembali, tapi ada orang lain. Orang ini adalah seorang pemuda tampan dengan alis tajam dan mata berbintang. Chen Shou, di mana istana jiwa abadi yang kamu sebutkan? Aku telah mencari bersamamu di Gunung Bon selama beberapa hari, tapi kami belum menemukan sehelai rambut pun, kata pemuda itu dengan wajah muram dan sedikit ketidaksenangan. Kakak senior, kamu juga tahu bahwa bentuk lahan Gunung Bon sangat aneh. Memang tidak mudah untuk menemukan tempat. Tapi setelah aku memeriksanya beberapa hari terakhir, seharusnya tempat itu dekat. Berkata dengan tenang. Berkata, Shen Shou Nai adalah seorang lelaki tua berusia di atas 80 tahun, dia sebenarnya menyebut anak muda ini senior, yang hanya menunjukkan bahwa kultivasi dan status pemuda ini jauh di atasnya. Pemuda itu berjalan ke depan dengan wajah dingin dan berkata dengan suara dingin, saya harap apa yang Anda katakan itu benar, jika tidak, saya membuang banyak waktu, dan Anda tahu apa yang akan terjadi. Ketika Shen Shou mendengar kata-kata pemuda itu, dia segera melihat pupil matanya menyusut, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia merasa sedikit khawatir. Segera, Shen Shou dengan cepat mulai mencari dan melihat sekeliling. Pada pandangan ini, dia melihat asap hitam di atas tulang di kejauhan. Dia segera berkata sambil tersenyum, saya menemukannya, saudara Zhou Shaoyu, saya menemukannya. Sudah. Mata pemuda itu berkilat dan dia mengikuti Shen Shou dengan cepat. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua dan seorang pemuda keluar dari pintu masuk gua tempat Lin Bai berada. Pemuda itu mendongak dan berkata dengan gembira, ini memang istana jiwa abadi. Saya tidak menyangka istana jiwa abadi benar-benar ada di Gunung Tulang ini.
Pantas saja tidak dapat ditemukan di dunia luar. Melihat pemuda itu begitu bahagia, lelaki tua Shen Shou tersenyum. Tipis. Begitu dia tersenyum, dia melihat Lin Bai duduk di istana jiwa abadi. Sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya dan dia berkata, "Nak, biarkan aku lihat kemana kamu melarikan diri hari ini." Setelah senyum bahagia di wajahnya, pemuda itu menunduk. Itu jatuh pada Lin Bai di istana jiwa abadi. "Aku akan memberimu 3 napas, keluar dari sini, jika tidak, kamu akan mati." Pemuda itu berbicara dan berkata kepada Lin Bai dengan sangat mendominasi. Tapi Lin Bai duduk bersila, tidak mengangkat kepalanya, dan bahkan tidak memperhatikan pemuda itu. Orang tua Shen Shou meraung dengan marah, "Anak laki-laki dari kampus selatan, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan oleh kakak senior Zhou Xiaoyu? Mengapa kamu tidak keluar? Kamu hanya memiliki 3 napas, jadi hargai itu." Yang tua, kata pria Shen Shou sambil mencibir. Pemuda itu memasang ekspresi ujian masuk perguruan tinggi di wajahnya, dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, dan dia berkata perlahan, "1. Jadilah yang pertama bernapas. 2. Anak laki-laki itu segera berteriak lagi. Tapi saat anak laki-laki itu meneriakkan, 2, ekspresinya mulai berubah dingin. Menatap Lin Bai dengan dingin. Tapi Lin Bai masih tidak bergerak, duduk di tanah, menutup matanya dan memahami. 3. Pria muda itu mengertakkan gigi dan meraung, "Kamu benar-benar orang yang ceroboh. Aku telah memberimu kesempatan untuk pergi, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Kalau begitu, aku akan menerima hidupmu." Saat dia berbicara, tubuh pemuda itu menyapu ke depan, bergegas langsung ke pintu masuk gua, dan memukul Lin Bai dengan telapak tangan. Orang tua Shen Shou tersenyum bangga dan berkata, Nak, kakak senior Zhou Xiaoyu tidak terluka parah. Dia adalah eksistensi ke-9 dalam daftar hidup dan mati. 1 telapak tangan sudah cukup untuk dengan mudah mengalahkanmu, seorang pejuang di urutan ke-8. Tingkat alam hidup dan mati, menjadi daging. Kue, kata lelaki tua Shen Shou sambil tersenyum marah. Nama pemuda itu adalah Zhou Xiaoyu, dan dia berada di urutan ke-9 dalam daftar hidup dan mati. Anda harus tahu bahwa para pejuang yang bisa masuk 10 besar daftar hidup dan mati semuanya memenuhi syarat untuk menjadi putra semi suci. Pemuda itu mendengus dingin, bergegas ke pintu masuk gua dengan mata tajam, memusatkan kekuatan spiritualnya di telapak tangannya, dan menamparkan Lin Bai padanya. Dan pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba membuka matanya, dan mata yang tajam keluar, penuh kedinginan dan ketidakpedulian. Wajahnya bahkan lebih marah, dan dia berkata dengan suara dingin, bising. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba berdiri, aura 3 warna segera muncul di tubuhnya, dan pedang iblis muncul di tangannya dalam sekejap. Sebuah pedang ditusukkan dalam kemarahan. Ujung pedang itu seperti pedang surgawi, membelah dunia. Ibarat batang besi yang mengguncang angin dan awan langit dan bumi. Ledakan. Saat pedang itu menyerang, nyala api yang deras mengembun, dan niat pedang yang mengguncang langit dan bumi menyebar. Pergi ke sungai. Lin Bai berteriak pelan. Jurus kelima teknik pedang pembunuh naga. Pergi ke sungai. Pemuda itu bergegas menuju Lin Bai, dan tiba-tiba pedang itu menghantamnya. Namun cibiran di wajahnya tiba-tiba berhenti, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya, dia buru-buru menghindar dan hendak mundur. Tapi pedang ini datang terlalu cepat, dan kekuatannya luar biasa. Sebuah pedang langsung mengenai pemuda itu. Pelangi pedang menembus dada. Pedang itu jatuh dan menghempaskan pemuda itu keluar dari pintu masuk gua, ia mendarat dalam keadaan tercela 1000 meter di luar pintu masuk gua, ia dihantam menjadi tulang putih tebal dan muntah darah. Apa? Dia benar-benar mengalahkan kakak senior Zhou Xiaoyu dengan 1 pedang. Apakah orang ini juga masuk 10 besar dalam daftar hidup dan mati? Tidak mungkin. Di antara 10 prajurit teratas dalam daftar hidup dan mati, di sana bukanlah alam hidup dan mati tingkat 8. Seorang pejuang. Satu-satunya pembudidaya pedang dalam 10 besar daftar hidup dan mati adalah seorang pejuang dari kampus timur, bukan dari kampus selatan. Orang tua Shen Shou tidak bisa mau tidak mau berseru, menyaksikan Zhou Xiaoyu terlempar. Ketika dia keluar, dunianya runtuh. Setelah memukul Zhou Xiaoyu dengan pedang, Lin Bai berdiri dari istana jiwa abadi, memegang pedang iblis, dan berjalan keluar dengan dingin, "Saya hanya ingin berlatih dengan baik, apakah Anda benar-benar di sini untuk mati?" Kata lelaki tua itu. Shen Shou melihat ekspresi dingin di wajah Lin Bai, dan menjadi pucat dan gemetar ketakutan. "Karena kamu sedang mencari kematian, maka aku akan memberimu tumpangan." Lin Bai bergegas keluar, tampak seperti hantu. Tidak bagus. Tapi saat lelaki tua Shen Shou melihat Lin Bai menghilang, krisis hidup dan mati yang kuat berkumpul padanya. Dia berseru dan buru-buru mencoba menghindarinya. Tapi pada saat ini, cahaya pedang terang melewati leher lelaki tua Shen Shou. Puff! Darah berceceran di mana-mana. Terbang ke udara dengan darah adalah kepala Shen Shou.